thank you for coming to our channel. Perkenalkan, aku Eka. Duh, jadinya kalau kamu So many pieces all back together now. What's your vision? Halo. Nah, thanks for coming. Terima kasih ya sudah mau datang ke channel kami. Nah, ini adalah video perdana kami, sekaligus merayakan second anniversary for us. hari ini adalah 2 tahun usia pernikahan kami. Tepat di hari ini, di hari kami buat video ini. Nggak tahu nanti video ini uploadnya kapan, tapi hari ini adalah hari pernikahan kami yang kedua. Nah, berarti hari ini juga hari lahirnya channel YouTube kami, yaitu Eka Kristi. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Nah, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol, sedikit cerita-cerita sama teman-teman. Mungkin lebih tepatnya kayak itu loh, kayak apa, kayak seperti Q&A ya. Q&A ya, biar kayak keren-keren gitu lah. Ya, ada beberapa poin yang mau kita bahas ya. Yang pertama, awal ketemu. Nah, awal ketemu, kamu dulu. Awal ketemu, kebetulan kami apa ya namanya ya, teman saya bekerja, partner saya adalah saudaranya dia, Kakak sepupu. Itu beliau yang memperkenalkan kepada kami, seperti memak comblangin kami. Kami yang tidak saling kenal, ya hanya sepintas lalu lah. Kami akhirnya diperkenalkan, seperti itu. Tapi hanya diperkenalkan. Habis itu semua terserah Anda. Nah, Jadi sebenarnya pada saat itu kakakku itu kayak ngajak ketemu. Jadi kayak ngajak ketemu, dia bilang sama aku, ayo tak kenalin sama aku punya teman masih single, katanya jomblo pada saat itu. Gitu. Nah, karena saya memang juga seorang jomblo, jadi ya sudah, oke, saya berangkatlah ketemuan di satu tempat, kita makan dimsum ya. Kita makan dimsum di Surabaya ya, di Surabaya. Nah, saya nggak tahu karena kenapa kok pada saat itu dia mau datang, karena setelah menikah ternyata dia ini anaknya susah-susah gampang. Atau apa ya, mudi lah, bukan mudi sih, lebih ke pilih-pilih gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok pada saat itu dia mau datang, kenapa alasan? ya mungkin karena makan kali ya. Kan kita diajak makan ya. Iya sih. Lagi ya. Nah, waktu itu diajak makan dimsum, tiba-tiba dia datang nih sendirian. Jadi saya sama kakak saya sudah nunggu di tempat kita janjian, di tempat kita mau ketemu. Nah, ternyata setelah ketemu ngobrol biasa sih, kayak selayaknya orang baru kenal. Dibilang baru kenal, ya memang baru kenal pada saat itu gitu ya. Kita ngobrol, singkat cerita nggak ada terjadi apa-apa. Lalu kita pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu komunikasi sebatas WhatsApp. Tapi kalau saya WhatsApp dia, saya WhatsApp hari ini, nanti dibalasnya 2 tahun lagi. Jadi dibalasnya 2 tahun lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir ini anak nggak serius, nggak respon gitu. Jadi ya sudahlah, karena dia balasnya juga lama, ya sudah, saya merasa sebagai seorang cowok mungkin dia nggak mau sama saya gitu. Mungkin nah, Ya sudah, semuanya berlalu dengan ya hanya say hello, tahu kalau suamiku ini namanya Kristi, dia namanya Eka. nah jangan kebalik ya.
Sebenarnya Eka itu nama panggung sih, nama panggung. Nama aslinya Dian. Oke, lanjut. Nah, seperti itu. Jadi ya sudahlah, dikenalin aja. Nah, kalau rencana Tuhan siapa tahu lah ya. Karena beberapa tahun kemudian kami dipertemukan kembali. Nah, lebih tepatnya pada saat dia kembali ke Surabaya. Nah, dia jadi saya loh. Gimana coba? 2016 saya menerima tawaran pekerjaan untuk move ke Jakarta. Saya ke Jakarta untuk jadi anak rantau. Sebenarnya bukan Jakarta sih, Jakarta coret, tapi Depok. Nah, saya ke Depok untuk kerja di salah satu mall terbesar di Depok. Ya teman-teman pasti tahu lah, kalau orang-orang Depok pasti tahu yang mallnya punya Crown mallnya. Nah, 2016 saya move ke Depok untuk kerja. Saya sempat bilang sama dia, kalau seandainya kita menikah dan kamu pindah ke Depok, mau nggak? Dia bilang nggak mau. Alasannya apa? Coba kita tanya langsung sama orangnya. Nah, ke flashback ke belakang sih, background saya merupakan anak tunggal. Nah, menurut saya Depok itu jauh sekali gitu. Enggak lah, dari Jakarta Selatan kan deket. Yang anak selatan mana anak selatan? Jauh sekali. Nah, saya tidak ada terpikir apa-apa tentang untuk move ke kota lain. Nah, kebetulan keluarga saya, puji Tuhan papa mama saya masih ada, dan saya ingin menemani atau berada di sekitar mereka. Seperti itu sih. Jadi ya maaf ya. Jadi ceritanya dia nolak karena Doski anak tunggal. Jadi dia nolak. Dia bilang katanya berat ke papa mamanya, yang nggak tahu beneran berat sama papa mamanya atau nolak, nggak tahu ya kan. Nah ya singkat cerita, karena dia bilang seperti itu, dia bilang nggak mau, ya sudah saya mundur perlahan ya, atau bahasanya mundur alon-alon. Nah, terus singkat cerita 2017 saya kembali ke Surabaya. 2017 saya kembali ke Surabaya. Saya kembali sebagai seorang jomblo, tetap jomblo, ya kan. Nah, 2017 kamu belum punya pacar waktu itu ya? 2017 belum, gebetan banyak ya? Yang deketi banyak ya? Atau nggak ada yang deketi? Nah, jadi 2017 saya kembali ke Surabaya, masih dengan kakak yang sama. Beneran kakak yang sama, kakaknya nggak berubah, masih dengan kakak yang sama. Dia bilang lagi ke saya kalau itu loh si Dian, ya dia kan kalau di lingkungan kan dipanggil Dian, itu loh si Dian masih jomblo kok, kerjaannya baca novel mulu tiap hari gitu kan. Terus kerjaannya baca novel tiap hari. Nah, posisi pada saat itu saya nggak lagi jobless, saya lagi nggak ada pekerjaan. Jadi saya sebagai seorang cowok nggak ada pekerjaan, saya merasa minder gitu. Tapi nggak tahu kenapa pada saat saya awal-awal pendekatan ke dia, dia welcome gitu. Kenapa kok kamu welcome sama aku pada saat itu? Karena pada saat pendekatan nih ya, kan masa teman nggak di welcome? Nah, Bahasa apa itu di welcome itu, bahasa apa? ya begitulah. Terus lanjut. Nah, akhirnya ya saya welcome. Ada teman lama, teman lama apa bukan ya? Lama banget dicuekin. Nah, tapi ada cerita juga. Ada cerita waktu awal saya kembali ke Surabaya dan saya mulai mendekatan lagi ke dia, masih sama dengan beberapa tahun yang lalu sebelum saya berangkat ke Jakarta. Apa itu?